baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi yang Wasallam. merupakan nanti akan menjadi penolong kita pada saat kita Amin. di alam mahsyar nanti ya. Amin. Semua adalah kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam Alaihi Wasallam. tanpa terkecuali. Kita sebagai umatnya wajib mencintai beliau karena tidak sah iman kita kalau kita tidak mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Yang ingin saya terangkan dulu, kota Madinah itu bukan kota Madinah, akan tetapi Yatsrib. Yatsrib dulu, saya panggil Madinah aja ya. Madinah dulu itu hanyalah sebatas pintu pagar ini saja. Sebatas pintu pagar ini saja. Jadi kalau kita sudah keluar dari pintu pagar seperti di sini, ini bukan lagi Madinah dulu. Ini bukan Yatsrib, akan tetapi perkampungan lain. Seperti itu. Dulu para jemaah, di sana ada dua kubah. Yang pertama silver, ya. Yang kedua kubah hijau. Kubah hijau menandakan adalah di bawahnya itu adalah rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri tercintanya Sayyidah Aisyah, ya. Yang kubah silver itu menandakan apa? Masjid Nabawi yang asli. Yang ukurannya kurang lebih 50 kali 50 meter saja. Tidak lebih dari itu Masjid Nabawi yang asli. Yang beratapkan pelepah kurma dan beralaskan tanah saja. Itu Masjid Nabawi yang asli. Adapun pelebaran masjid sekarang itu hanyalah tambahan saja. Seperti itu. Ukurannya kurang lebih 50 kali 50 meter Masjid Nabawi yang asli. Dan di dalam bawah kubah hijau itu ada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakangnya lagi ada siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar. Di belakangnya Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar. Dan kepala Sayyidina Abu Bakar itu tidak sejajar dengan kepala baginda Rasulullah, akan tetapi lurus dengan pundak atau punggung baginda Rasulullah SAW. Posisinya seperti itu. Di belakangnya lagi ada Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan sahabat yang sangat keras pada waktu itu, tapi sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Yang imannya sangat luar biasa para jemaah ya. Di masjid Sayyidina Umar makamnya itu lurus, kepala Sayyidina Umar itu lurus dengan pundaknya Sayyidina Abu Bakar, sehingga mereka tidak sejajar para jemaah. Jadi ada 3 makam di sana, Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi seperti bertingkat, tidak sejajar ya. Di samping itu, di sana juga ada pemakaman baki yang insya Allah nanti kita ke sana. Saya bimbing salamnya, tapi para jemaah gerakkan bibir dan tidak mengeluarkan suara. Sepakat ya? Kita tidak boleh kumpul di sana para jemaah, harus jalan. Jadi prakteknya Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu cuma gerakan bibir tapi tidak mengeluarkan suara biar tidak terjadi keramaian ya. Karena di area sana itu sangat ketat sekali, banyak askari di sana. Askari polisi ya atau ABRI ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Ustaz Cecep mungkin kemarin, sholatan fi masjidil hadza khairum min alfi sholatin fi ma siwa illa masjidil haram. Salat di masjidku ini itu lebih mulia atau berlipat ganda, berkali-kali lipat, 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Kalau kita sholat di sini sekali saja itu sama halnya kita sholat di Indonesia 1000 kali. Itu mulianya Madinah para jemaah, sangat mulia sekali. Dan ibu-ibu saya sudah sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu ini perhatikan, jaga hati, jaga lisan, jaga niat, luruskan niat. Kenapa? Dengan kita menginjakkan kaki di sini, di tanah haram ini, kita sudah bertetangga dengan kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita bertetangga, nanti di surga kita akan berpelukan, bertemu dan bertetangga dengan baginda Rasulullah. Semua cinta Rasulullah harus, ya. Kenapa saya bawa para jemaah di sini? Kenapa? Karena pada waktu itu penduduk Yatsrib atau penduduk Madinah itu sangat banyak sekali. Sedangkan Masjid Nabawi untuk menampung masyarakat atau umat Rasulullah yang sekian banyak itu tidak mampu para jemaah. Itu masih ada di luar. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW pada saat sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, Rasulullah membawanya ke sini di masjid ini. Membawa para jemaah di sana. Jadi sholatnya tidak sholat di sana, sholatnya di tempat ini para jemaah. Dan Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat istisqa atau meminta hujan. Dulunya di sini ini adalah tempat yang gersang, sama sekali tidak ada rumputan para jemaah. Di waktu itu musim panas para jemaah. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat dengan para sahabatnya, dengan para umatnya, maka Rasulullah seperti biasa memberikan khutbah atau tausiah. Maka dari pagi sampai lama-lama maka semakin meninggilah matahari tersebut.
semakin meninggi, dan Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa? Berupa awan mendung. Sehingga ketika sahabat yang menyimak tausiah atau khutbah dari Rasulullah itu merasa kepanasan para jemaah. Kepanasan gelisah, sehingga Allah mengirim apa? Ghamamah, ya, awan mendung. Jadi masjid di tempatnya masjid ini. Jadi kenapa masjid ini dinamakan Al-Ghamamah? Karena ada sejarah Rasulullah pernah mendapatkan mukjizat Ghamamah atau awan mendung, sehingga menaungi Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Sehingga apa? Tidak kepanasan lagi para jemaah. Sehingga tidak kepanasan pada waktu itu. Dan Rasulullah pun bersama sahabat-sahabatnya sedang sampai selesai. Baginda Rasulullah SAW wafat. Maka digantilah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun juga melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, tapi tempatnya tidak di sini, akan tetapi di sana. Ini adalah masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga melakukan hal yang sama apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tapi tempatnya tidak di sini dan tidak di sana, akan tetapi di balik bangunan sana yang tidak terlihat. Setelah itu digantilah oleh Sayyidina, semuanya wafat. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman wafat, digantilah Sayyidina Ali kepemimpinannya. Dan sekarang Sayyidina Ali pun juga melakukan hal yang sama, yaitu tempatnya di sana. Itu ada masjid putih. Itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Sekarang tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke sana. Karena apa? Karena memang dikunci. Kasusnya apa? Kasusnya pernah di Syiah. Ya. Syiah itu kan pemuja Sayyidina Ali, sehingga ada kesesatan di sana oleh pihak kerajaan itu. Dan memang di kerajaan Arab Saudi ini, ketika ada satu sejarah di tempat tersebut, biasanya kebanyakan ini Arab Saudi ini apa ya, menandakannya dengan satu masjid seperti itu, seperti Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Terlepas dari itu semua para jemaah, saya boleh tanya siapa yang memberi nama Masjid Nabawi? Siapa? Masjid Nabawi itu bukan Nabi sendiri yang memberi nama, akan tetapi para sahabat pada waktu itu. Kenapa? Karena saking cintanya baginda Rasulullah terhadap masjid tersebut, Rasulullah tidak pernah memanggilnya kan Masjid Nabawi, akan tapi masjidi. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat itu sepakat memberi nama masjid tersebut dengan Masjidin Nabawi atau masjidnya Nabi. Masjidi kata Rasulullah, masjidku kata Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, maka sepakat para sahabat Masjidin Nabawi itu masjidnya Nabi. Dan alhamdulillah kita akan menginjakkan kaki di sana. Ini sebuah kemuliaan dan kebahagiaan yang tidak bisa kita bendung lagi. Bertetangga dengan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Kebahagiaan apa yang bisa melewati itu? Tidak ada para jemaah. Dan Saqifa Bani Sa'idah, ya. Ada pohon yang tadi saya tunjukkan, namanya apa? Pohon Saqifa Bani Sa'idah, atau yang lebih dikenal oleh orang Indonesia, pohon sahabat. Itu sejarahnya diangkatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Baginda Rasulullah SAW wafat di rumahnya, di kamarnya, di pangkuan istri tercintanya Sayyidah Aisyah. Di pangkuan Sayyidah Aisyah Rasulullah wafat. Ketika genting-gentingnya mereka mengurus jenazah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain, itu genting-gentingnya mengurus jenazah baginda Rasulullah. Ternyata ada kaum Ansor di sana ingin langsung mengganti kepemimpinan, sibuk mencari siapa nih yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Sibuk mereka, sehingga ada satu sahabat Rasulullah yang melihat peristiwa tersebut di sana dan melaporkannya ke Sayyidina Umar, ya. Melapor, wahai Umar, di sana telah terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah, ya, atau penduduk asli kota Yatsrib. Sedangkan Muhajirin orang yang hijrah, umat yang hijrah dari Makkah menuju Madinah, ya. Ansor dan Muhajirin. Kata kaum Ansor, dari kaum kami lebih pantas untuk menjadi pemimpin menggantikan baginda Rasulullah. Karena apa? Karena kami asli orang sini. Tapi kata Muhajirin, lebih pantas kami karena kami datang bersama baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Jadi lebih pantas kami dari kalangan kami yang pantas menggantikan pemimpinan Rasulullah. Maka dilaporkanlah kepada Sayyidina Umar langsung ke sana, ada salah satu sahabat. Umar pun langsung mendatangi tempat itu, pohon sahabat itu. Ada apa dengan kalian, kata Umar kalau bahasa sekarang? Ada apa dengan kalian? Rasulullah sedang segenting-gentingnya kita mengurus jenazah.
tapi kalian malah berbuat seperti ini, berebutan kepemimpinan. Tapi dijawab oleh kaum Ansor, wahai Umar bin Khattab, telah terbiasa di kampung kami, di kampungan di kota ini, kalau sudah wafat satu pemimpin maka wajib dicarikan pemimpin yang lain. Di hari itu juga. Maka Sayyidina Umar pun tidak bisa menjawab para jemaah. Sayyidina Umar langsung mengabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq langsung dipanggil menuju pohon sahabat di sana, berkumpullah mereka berdua. Maka selama kelamaan, singkat cerita, maka ditetapkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa Sayyidina Umar pantas menjadi khalifah, pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kaget Sayyidina Umar kaget. Mereka Sayyidina Umar ini orang dulu kalau dikasih kepemimpinan itu seperti punya dosa besar, seperti langsung kena musibah. Jadi kaget dia, punya dosa apa sebesar dosa saya telah melakukan dosa besar apa sehingga saya diangkat menjadi pemimpin seperti ini. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar kepada kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seandainya engkau ikat leherku dan engkau tarik leherku sambil engkau tarik leherku mengelilingi kota Madinah, itu lebih bahagia, itu lebih senang. Saya lebih senang daripada saya harus mengemban amanah seperti ini. Wahai kaum Ansor, wahai kaum Muhajirin, tidakkah kalian tahu siapa yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hijrahnya Rasulullah menuju Madinah kalau bukan Sayyidina Umar? Siapa yang dipercaya oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit, yang dipercaya untuk menjadi imam sholat kalau bukan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar? Semuanya Sayyidina Abu Bakar. Dan saya pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah berkata, kalau seandainya satu dunia imannya ditimbang, iman orang seluruh dunia ini ditimbang dibandingkan dengan imannya satu orang saja Abu Bakar, maka lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Itu pasti. Maka seperti dengan singkat cerita diangkatlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pada waktu itu. Dan itu para jemaah, itu adalah kisah yang harus kita ketahui pada saat mumpung kita berada di sini, di tanah suci yang berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pemakaman Baqi itu, para ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada lebih dari 10.000 sahabat baginda Rasulullah, termasuk Siti Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidina Utsman, dan para sahabat yang lain, termasuk istri-istri baginda Rasulullah. Ada 2 istri Rasulullah yang tidak ada di dalam Baqi. Yang pertama adalah Maimunah, yang makamnya berada di pinggir jalan di perbatasan kota Mekah, tapi masuk kota Mekahnya. Yang kedua adalah Siti Khadijah yang pemakamannya ada di Mekah, di pemakaman Ma'la. Yang satu yang waliullah Kiai Maimun Zubair itu satu pelataran dengan Siti Khadijah, insyaallah. Insyaallah kita betapatilah di sana pada ziarah Mekah. Insyaallah kita akan melambaikan salam, dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan menuju ke sana, tapi kita foto-foto dulu ya. Ya. Dan kita ini, Ustaz, habis dari sana kemana? Sudah selesai ya? Berarti mandiri ya? Mandiri, dan jangan lupa pintunya berapa? 320. Kalau kita pindah hotel 328 ya. Nanti aja. Baik, saya tutup, kita foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bapak-bapak di atas, Pak. Silakan di atas, Pak. Kita di depan, perempuan di depan. Ibu-ibu di depan sini, Bu. Ibu semua depan, pegang spanduk. Bapak-bapak di atas, jangan di bawah. Bapak-bapak di atas, jangan di bawah. Tapi awas lecet, Bu, ya ininya. Coba ini, Umi halanya Umi. Boleh konflik enggak? Enggak kelihatan. Iya, Umi kelihatan. Saya. Ini mundur, ini agak mundur. Nah, kenapa? Gak bisa. Ini agak maju, maju. Ya. Ibu di sini lagi. Ini enggak kelihatan kan?
Satu, dua, tiga. Semangat. Takbir. Allah. Akbar. Bentar, jangan bubar dulu. Yel-yelnya apa? Enggak ada. Enggak. Ini, saya minta intinya aja. Depok ya? Apa? Smart Depok ya? Ya. Abatur. Abatur ya? Abatur. Abatur. Jadi kalau saya panggil salam baitullah, Allah, Allah, salam baitullah, salam baitullah, salam abatur, man, salam abatur selalu di hati ya. Salam abatur mantap, salam abatur selalu. Gitu dong. Oke, siap. Video. Jadi salam baitullah. Allahu Akbar. Kita di mana? Di Madinah. Jadi saya dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Di Madinah. Di mana kita? Di Madinah. Salam baitullah. Salam baitullah. Salam abatur. Man. Salam abatur. Uzbekistan. Ayo. Ya, silakan. Ada daqiqah, bas 5 menit. 5 daqiqah. Oke. Wahid. Tungguan itu.